Oke teman-teman, kali ini saya tuh mau bahas mengenai front-end developer roadmap ya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya roadmap web developer ini. Kalau penasaran tinggal ketik di Google aja. Developer roadmap kayak ini. Nah ini ada dua ya yang bisa kita lihat ya. Di website ini roadmap.sh atau di GitHub ini punyanya Kam Rana Mense ini. Ini Pak Sandika Gali sih saya tahu roadmap ini dari channel web programming Unpas punyanya Pak Sandika Gali. Ya. Saya yakin teman-teman mungkin udah pada sering lihat ya roadmap ini dijelaskan oleh Pak Sandika dan mungkin dijelaskan di channel lain atau di sumber belajar yang lain. Nah, saya tuh mau jelaskan bahwa ini tuh kan terlalu banyak ya, ada banyak banget nih. Mungkin bahasa-bahasanya juga rumit, teman-teman ada yang bingung, mungkin malas juga karena rumit. Nah ini saya mau coba jelaskan, apakah kita harus mempelajari semuanya sampai selesai ini, sampai bawah ini baru kita bisa kerja. Nah ternyata nggak harus semuanya ya teman-teman, karena saya tuh juga belum menguasai semuanya ini tapi udah kerja gitu, dan sekarang udah 2 tahun ya saya kerja ya gitu. Nah ini saya mau coba jelaskan lagi ya. Nah, mau coba jelaskan materi-materi apa aja yang udah saya kuasai dan yang belum saya kuasai ya. Mungkin ini bisa jadi catatan pribadi untuk saya juga sih, untuk saya pelajari di masa yang akan datang ya. Yang pertama kita mulai dari ini dulu ya, bagaimana internet bekerja, apa itu HTTP, dan bagaimana browser bekerja. 3 item di sini dan juga 3 item di sini itu udah saya pelajari secara teori ya di Google, saya baca-baca. Kemudian mengenai domain name sama hosting, ini tuh saya udah belajar karena dulu saya pernah punya blogger, pakai blogger.com itu untuk bikin blog sederhana, ada domainnya gitu .com pakai HTTPS. Kemudian DNS dan bagaimana DNS itu bekerja itu saya juga udah belajar di SMK, karena dulu SMK saya itu TKJ ya, Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian HTML, ada basic, semantik, form validation. Nah kalau basicnya ini seperti apa, semantik itu seperti apa, itu tuh udah ada di channelnya Pak Sandika Gali mengenai HTML, tapi jujur saya nggak nonton ya karena HTML itu udah diajarkan di kuliah dan saya udah sempat belajar sendiri di website namanya Codecademy dulu waktu SMP. Kemudian form validation ini tuh ya kurang lebih saya udah paham sih, tapi form validation ini tuh kalau di framework JavaScript itu udah berbeda ya. Oke, selanjutnya convention dan best practice ini belum pernah saya klik sih. Ini belum pernah saya klik, kayaknya bakalan saya pelajari di masa yang akan datang, dan juga kalau perlu ya mungkin belajar lagi mengenai HTML karena HTML kan juga perlu SEO ya, untuk SEO. Kemudian CSS, basic, layout, responsive udah ngerti, load positioning ini semua udah ngerti. Kemudian SEO basic, nah ini SEO basic sama accessibility ini saya belum terlalu mendalami jujur ya, tapi bolehlah nanti di masa datang belajar lagi. Kemudian JavaScript basic, DOM, Ajax, Fetch API udah semua. Kalau ini juga udah ada di channelnya Pak Sandika mengenai JavaScript lanjutan ya, playlistnya namanya JavaScript lanjutan. Kemudian version control ini mengenai Git dan GitHub udah ada juga di Pak Sandika, udah belajar. Kemudian ini juga udah web security knowledge. Nah ini yang saya tahu itu HTTPS itu
wajib ya sekarang ya, jangan pakai HTTP lagi. Kemudian source ini sebenarnya sih backend ya yang harus tahu mengenai source ya. Cuman ya front end setidaknya tahu sedikit-sedikit lah. Tapi jujur sih mengenai ini CSP, Core sama OWASP ini belum terlalu ngerti ya saat ini. Setahu saya itu Core itu ini ya, jadi nggak sembarang orang bisa akses API kita gitu. Misalnya API itu kan buat yang nggak tahu nanti belajar dulu lah mengenai API. Tapi kalau misalnya udah tahu apa itu API dan REST API, maka teman-teman akan mengerti bahwa REST API ini itu nggak bisa diakses sembarang orang gitu, nggak bisa diakses oleh website sembarangan atau domain sembarangan. Biasanya itu harus diizinkan dulu. Kadang juga nggak bisa diakses di localhost, tuh nggak bisa. Jadi ini tuh ada hubungannya dengan backend ya, source itu. Tapi nanti mungkin akan saya pelajari lebih detail di masa depan. Mengenai package manager udah ngerti, sekarang saya lebih suka yarn ya, karena ya sejak dari dulu, sejak awal kerja selalu pakai yarn ya, nggak pakai npm lagi. Kenapa? Karena saya pernah install beberapa library itu gagal di npm tapi berhasil di yarn. Kemudian error message-nya itu di yarn itu lebih mudah dipahami ya. Ya untuk pengetahuan dasar aja bahwa yarn itu yang bikin Facebook ya, React juga yang bikin Facebook. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai React gitu kan, ya kayaknya lebih oke kalau pakai yarn ya. Oke, selanjutnya BEM. Nah, BEM itu secara sederhana yang saya tahu itu adalah aturan tertentu menulis sebuah kelas di CSS. Saya tahu itu tapi tidak mendalami dan tidak mau belajar ya, karena untuk saat ini juga nggak terlalu perlu, dan menurut saya pun juga nggak terlalu perlu sih. Kan sekarang ada Tailwind, dimana ya biasanya tuh saya langsung nulis aja di kelas name-nya, nggak perlu bikin kelas baru lagi. Kemudian mengenai SAS dan Post CSS ini juga satu tidak terlalu paham untuk saat ini. Pure CSS doang udah cukup untuk saat ini. Nah, npm script ini ya setahu saya itu ya ini doang kan ya, yang ada di package.json kan ya. Ya, saya udah paham lah. Jadi itu npm script itu yang saya pahami sejauh ini itu ya, kalau misalnya teman-teman belajar React ataupun Vue itu di package.json kan tuh nanti bisa dilihat tuh kita mau ngejalanin project ini tuh caranya kayak gimana. Biasanya kan npm run start atau npm run dev. Kalau pakai yarn ya berarti yarn start atau yarn dev. Kalau mau nge-build untuk production ya yarn build atau npm run build. Oke, jadi sejauh ini yang saya tahu mengenai npm script itu ya itu ya, cuman itu aja. Belum belajar lebih detail, belum klik ini. Kalau misalnya teman-teman udah belajar mengenai framework JavaScript seperti React ataupun Vue, ini sudah pasti nanti akan dijelaskan sedikit-sedikit dasar-dasarnya. Nah, mengenai Webpack ini tuh sebenarnya nggak terlalu paham terlalu detail juga nggak apa-apa sih. Webpack itu ya intinya itu ya untuk gimana caranya project kita seperti React dan Vue itu di build nanti jadinya codingan JavaScript, HTML sama CSS biasa yang bisa dibaca sama browser gitu doang. Tapi sejauh ini saya nggak terlalu paham detail, belum pernah klik juga. Nah, Vite ini tuh penasaran ya, lumayan penasaran saya sama Vite ini. Vite atau Vite ya bacanya ya. Cuman di sini kok nggak terlalu disarankan ya. Karena kan yang ungu ini kan sangat disarankan. Tapi kalau hijau ini kan cuman alternatif ya.
Kemudian apalagi ya, oh iya ini. Nah ini tuh wajib ya menurut saya. Predator sama ESLint itu bahasa sederhananya itu ya alat pembantu untuk codingan kita supaya rapi, otomatis, dan kalau ada error bisa dikasih tahu. Cara installnya gimana udah pernah saya bahas di Instagram saya. Kemudian framework JavaScript ini React saya ngerti tapi udah lupa sekarang karena kebanyakan pakai Vue. Nah kemudian Vuex sama Redux ini tuh apa, itu saya udah paham juga. Bahasa sederhananya itu ya untuk mengatur state secara global. Apa itu state secara global, apa itu state secara lokal, nah itu nanti teman-teman akan paham dengan sendirinya ketika belajar mengenai framework ini ya, dua ini. Kalau Angular ini saya nggak belajar. Ini tuh teman-teman bisa pilih salah satu atau ya bisa belajar di semuanya kalau penasaran. Tapi saran saya Vue ya, karena Vue mudah dipahami. Nah kalau untuk lowongan kerja React itu paling banyak dibutuhkan. Perbandingannya beda jauh lah antara React sama kedua framework ini. Tapi saya malah lebih suka Vue. Nah untuk ini modern CSS, nah ini nih modern CSS itu emang ini disarankan untuk belajar. Tapi itu saya nggak merekomendasikan ini ya teman-teman. Satu tahu ini apa CSS module tuh di React ya dipakai. Kalau nggak salah tuh kalau di Vue itu apakah pakai CSS module nggak tahu sih. Nah, ini apa sebenarnya saya juga belum pernah ngeklik ya. Nah tapi itu sejak ada Tailwind itu tuh ini nggak diperlukan lagi, bisa sih nggak perlu pakai ini, bisa. Nah web komponen juga saya tuh udah lupa ya, ini apa nih. Dan ini kebetulan juga abu-abu ya, artinya bisa dipelajari kapan aja, nggak terlalu wajib untuk saat ini. Nah kemudian CSS framework, nah ini kan ada macam-macam ya. Tapi saya nggak suka semuanya, saya cuma suka Tailwind CSS saja. Alasan kenapa saya suka Tailwind CSS udah pernah saya bikin videonya di YouTube. Kemudian testing framework, nah ini dia nih, ini yang belum saya pelajari nih. Yang paling banyak dipakai itu ya JS sama React Testing Library. Kalau di Vue itu ada Vue Test Details. Nah cuman saya belum belajar apakah testing itu. Nah testing itu sebenarnya kita bukan ngetes aplikasi kita klik tombolnya kemudian outputnya apa, bukan seperti itu. Yang dimaksud testing di sini adalah bahasa sederhananya adalah kita ngetes aplikasi kita tapi dalam bentuk codingan gitu. Nah untuk lebih mudah ini biar saya tunjukin codingan saya, contoh codingan saya. Ya ini saya udah buka project saya ya, ini project Nuxt.js Nuxt 2 pakai Vue 2. Nah di folder test itu biasanya kalau di Nuxt.js itu TDD nya itu testingnya itu ditaruh di folder test. Kita tinggal bikin folder dan file. Nah filenya dinamai .spec.js kayak gini. Nah ini saya punya contoh tesnya, dimana di sini deskripsinya itu COCT suggestion from the API, jadi nunjukin kota yang disarankan dari API. Yang pertama yang saya lakukan itu ini ya, kita menseleksi atau kita ambil inputnya dulu. Jadi ada sebuah input di komponen search input, kita ambil dulu ya kan. Ini tuh find ini mirip kayak query selector ya di JavaScript biasa. Kemudian kita trigger ya, kita fokus di input ini. Kemudian expect atau kita mengharapkan ada outputnya, yaitu axios.get
itu dipanggil 1 kali tuh. Jadi kita bisa ngetes Axios itu dipanggil ketika inputnya difokusin. Nah kemudian selanjutnya ketika fetch-nya udah dilakukan, akan muncul dua buah button ini ya, expect to be 2. Nah kemudian yang pertama itu teksnya city 1, yang kedua itu teksnya city 2. Nah, kayak gitulah secara sederhana seperti itu. Ini contoh testingnya ya. Nah teman-teman gak usah pusing dulu ya, gak usah bunuh diri dulu mengenai codingan ini. Nanti teman-teman kalau penasaran bisa pelajari sendiri, cuman untuk saat ini saya nggak pakai TDD ya, karena belum terlalu paham, masih rumit. Oke, berarti ini saya belum pelajari ya, belum terlalu paham. Udah belajar tapi belum terlalu mendalami. Kemudian PWA, ada ini. TypeScript udah belajar tapi belum pernah bikin project sampai jadi pakai TypeScript. Kemudian PWA ini saya tuh belum mendalami juga. Kemudian kalau server side rendering saya udah paham. React Next.js, apa itu server side rendering ya teman-teman nanti pelajari sendiri bisa. Tapi sejauh ini ya saya pakainya Vue sama Nuxt karena saya sukanya Vue. Nah GraphQL itu belum tahu saya itu apa, tapi di sini abu-abu ya, padahal di lowongan-lowongan kerja itu lumayan sering saya lihat ya. Ini kayaknya bakalan saya pelajari juga. Static site generation ini, generators ini mirip kayak SSR, tujuannya untuk SEO, tapi saya tetap pakai Nuxt ya. Ini ada beberapa pilihan tapi saya tetap pakai Nuxt untuk Vue. Nah kalau React ya harus pakai Next. Kemudian Gatsby saya nggak tahu sih, belum pernah belajar. Nah mobile application dulu saya iseng-iseng pernah belajar pakai React Native, tapi karena menurut saya web itu lebih mudah ya, jadi saya fokus di web saja, tidak fokus di mobile. Oke, selanjutnya ada desktop application pakai Electron. Saya nggak tahu itu apa, tapi yang saya tahu itu ya aplikasi web yang awalnya pakai React sama Vue itu bisa diubah ke desktop application pakai Electron. Ya, selanjutnya ada WebAssembly dan juga Keep Learning. Ya, selanjutnya ada WebAssembly dan juga Keep Learning. WebAssembly itu apa? Ya, sejauh ini yang saya baca di sini itu WebAssembly itu lebih cepat daripada JavaScript. Tapi saya belum pernah belajar apapun ya, sedikit pun mengenai WebAssembly ini. Kemudian ada Keep Learning, artinya tetap belajar, kita tetap harus belajar. Seperti itu. Oh ternyata diarahkan ke Google, lucu sekali. Oke, itu aja yang mau saya bahas. Terima kasih.